Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isran Matahari, SPDGR, calon guru penggerak angkatan 7. Mengajar di sekolah SD Impres 65 Wilulang, Kabupaten Bone. Baik, hari ini saya akan melakukan sebuah wawancara bersama dengan dua kepala sekolah, yaitu terkait masalah pengambilan keputusan tentang dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, kabar baik. Alhamdulillah, jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan melaksanakan wawancara khusus terkait masalah pengambilan keputusan di sini berkaitan dengan dilema etika. Oke. Jadi di sini Pak ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti terkait masalah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi atau sekolah. Baik Pak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Iya, jadi sebagai seorang pemimpin di suatu instansi pendidikan sudah pasti siap menerima atau menghadapi berbagai masalah atau kasus, baik yang berupa dilema etika maupun bujukan moral. Nah, kalau sudah kita temukan seperti itu, tentu kita harus mengidentifikasi dengan cara yaitu memahami masing-masing itu kasus atau masalah. Tentu untuk memahaminya kita harus mengambil informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan atau yang terlibat. Ya, jadi siapa yang terlibat dalam masalah itu, kasus itu harus kita menggali informasi dari beliau. Nah, selanjutnya setelah kita pahami masalah-masalah yang ada itu, kita lakukan pemetaan untuk menentukan yang mana masuk dilema etika, yang mana masuk bujukan moral. Iya, jadi saya paham sekali Pak. Jadi apa yang beliau sampaikan bahwa di sini kita melakukan identifikasi terkait masalah tersebut, apakah merupakan bujukan moral ataukah termasuk dilema etika. Ya, benar sekali Pak. Selanjutnya kemudian bagaimana kita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang nilai kebajikannya sama ataukah nilai kebenarannya sama. Iya, jadi untuk menjalankan keputusan yang termasuk dalam kasus dilema etika, ya, kita itu harus mempertimbangkan kasus tersebut. Apabila keduanya misalnya sama-sama benar, ya kita harus mempertimbangkan apakah kasus ini berhubungan dengan masalah siswa. ya, Kalau berhubungan dengan siswa, maka kita harus mempertimbangkan apa kepentingan siswa itu supaya kita mengambil keputusan supaya sekolah kita terjadi namanya lingkungan sehat bagi untuk semua warga sekolah. Iya Pak, lebih baik. Jadi artinya di sini betul-betul kita melakukan sebuah keputusan yang sesuai dengan apa yang kita hadapi sebenarnya, baik itu persoalan di sekolah maupun persoalan di lingkungan atasan dan bawahan, di mana di sini kita memimpin sebuah instansi. Ya, jadi selanjutnya mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa kita lakukan terkait masalah pengambilan keputusan tersebut. Ada langkah-langkahnya mungkin yang bisa disampaikan seperti apa biasanya? Iya, jadi kalau langkah-langkah atau prosedur yang kita bisa tempuh dalam menyelesaikan masalah seperti ini, yaitu kita harus menyelaraskan suara hati dengan alat kita untuk menilai kebenaran mana yang paling kecil mudaratnya atau kekurangannya atau akibatnya, tapi namun lebih banyak manfaat atau tujuannya, sehingga dapat tercipta lingkungan yang sehat.
Iya, artinya kita tentu mengklarifikasi kemudian melakukan sebuah keputusan bahwa ini yang kemudian yang pas untuk kita bijaki dan ini yang kemudian harus kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini yang paling dominan lah untuk diputuskan. Iya. Seperti itu, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan Pak Mungkin seperti itu. Kira-kira pada saat mengambil langkah tersebut, kira-kira apakah ada yang paling efisien bahwa seperti ini yang paling pas ketika saya terapkan di sekolah pada saat ingin memutuskan atau menjadi sebuah kasus? Oh ya, jadi kalau kita mau tinjau dari segi efisiennya, maka kita harus menyederhanakan itu pokok-pokok permasalahan dengan membuat atau membangun suatu kebijaksanaan yang bisa dilakukan. Itu yang bisa kita lakukan untuk supaya biasanya kalau kita kan menangani sebuah kasus, kadang pastilah ada tantangan-tantangan tersendiri yang kita hadapi. Mungkin bisa disampaikan Pak, seperti apakah tantangan-tantangan yang Bapak hadapi pada saat ingin menangani sebuah kasus yang terkait masalah dilema etika ini di lingkup sekolah Pak? iya, sudah tentu itu kalau ada keputusan kita ambil, ada tantangan-tantangan yang bisa kita temukan. Pertama, kemungkinan besar keputusan yang kita ambil itu ada pihak-pihak yang tidak dapat menerimanya dengan sepuasnya, dan juga proses penyampaiannya untuk melaksanakan keputusan itu juga menjadi tantangan. Iya, jadi tantangannya ketika kita memutuskan sesuatu kemudian masih ada di antara satu pihak yang kemudian seakan-akan tidak menerimanya. Mungkin bisa dia terlihat dari ekspresi wajahnya atau mimik dan perilakunya. Artinya kita tentu bukan sekadar hari itu juga setelah kita putuskan kemudian kita melepas begitu saja ya Pak. Jadi artinya kita terus bagaimana supaya memberikan pesan-pesan moral bahwa seperti ini baiknya. Kemudian pada saat ini diputuskan Pak, mungkin ada waktu-waktu tertentu ataukah pada saat itu juga kita putuskan terkait masalah dilema etika tersebut, ataukah ada waktu-waktu tertentu dalam kondisi seperti apa baru pas bahwa seperti ini yang harus kita putuskan? Wah, jadi kalau kita temukan kasus sekolah, maka tidak perlu menunggu atau membuat jadwal lagi bahwa nanti ini diputuskan waktu ini, hari ini. Karena kita harus melihat yang mana harus diputuskan lebih dahulu. Jadi kita harus mempertimbangkan, melihat kasus itu yang mana harus didahulukan. Jadi tidak perlu lagi tunggu membuat jadwal atau waktu-waktu yang tertentu. Langsung saja ditangani yang mana yang harus didahulukan. Iya, jadi artinya ketika kita sudah memahami seperti ini kasusnya Pak, mungkin kita putuskan pada hari itu juga ya secepatnya, karena ini kan persoalan-persoalan yang kemudian bisa dibijaki oleh sebagai seorang pimpinan, maka kita putuskan pada saat itu juga. Yang seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak, adakah faktor-faktor yang mendukung selama selama membijaki sebuah kasus yang kemudian bisa mempermudah Bapak sebagai seorang pemimpin? Jadi ya, faktor-faktor yang dapat mempermudah kita dalam penyelesaian kasus atau masalah, tentu kita harus berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan semua warga sekolah, baik hubungan supaya dapat kita putuskan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu pula seorang pimpinan menerapkan bagaimana caranya mengambil suatu keputusan kepada rekan-rekan atau warga sekolah. Ya, jadi Bapak melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, baik itu rekan guru maupun komite dan sebagainya, untuk kemudian kita sama-sama untuk menetapkan kebijakan tersebut ya Pak, seperti itu. Kemudian yang terakhir Pak, jadi setelah kita membahas persoalan ini terkait masalah dilema etika dari awal sampai akhir tadi, mungkin ada pengalaman yang bisa dipetik dari pembelajaran ini. Kira-kira seperti apa Pak pengalaman Bapak yang bisa disampaikan terkait masalah dilema etika ini? Oh ya, jadi setelah kita membahas dari awal sampai akhir, maka ada
pembelajaran yang kita bisa ambil yaitu bahwa ada masalah harus kita identifikasi supaya kita bisa tahu bahwa masalah ini begini, ya. Sehingga keputusan yang kita ambil, ya, merupakan keputusan yang tidak merugikan siapa. Ya, jadi suatu pengalaman berharga Pak, jadi kita bisa mengidentifikasi, mengamati terkait masalah kasus-kasus yang ada yang kita hadapi di sekolah, bagaimana kemudian juga bisa kita membijaki bahwa seperti ini sehingga tidak ada yang merasa ini dikucilkan atau bagaimana, karena keputusan tersebut terbesar adalah ketika kita sudah bisa memahami bahwa seperti ini masalahnya, maka pada saat itu juga kita bisa menyampaikan atau memutuskan hal tersebut yang kemudian tidak ada merasa dirugikan ya antara kedua belah pihak. Mungkin seperti itu Pak. Jadi ya luar biasa sekali percakapan atau wawancara pada hari ini Pak. Mudah-mudahan juga saya sebagai selamat pagi Puan. Ya, selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya Puan? Alhamdulillah baik. Iya, jadi seperti kemarin kita sudah sepakati bahwa hari ini kita akan melakukan wawancara khusus terkait masalah dilema etika dan pendidikan moral. Ya baik Puan, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait masalah dilema etika sebagai seorang pemimpin yang mengambil sebuah keputusan atau kebijakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sebuah kasus. Ya, jadi yang pertama Puan, ya selama ini bagaimana kita mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral. Assalamualaikum. Baik, terkait masalah pengambilan keputusan dalam dilema etika atau kebijakan moral ini, sebenarnya boleh kata dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Iya. Kenapa? Karena di dalam kebijakan-kebijakan itu pasti ada moral-moral yang ada individu yang tidak senang. Artinya ada dua pendapat yang berbeda, tetapi sama-sama menginginkan kebenaran sebenarnya. Iya. Nah, jadi kalau saya mengambil kebijakan seperti itu, saya tidak serta-merta langsung memutuskan hal ini, tapi saya harus mengobservasi dulu. Iya, betul. Saya mengobservasi, setelah itu nanti ada momen-momen tertentu saya sampaikan, apakah itu secara umum atau secara individu. Ya, jadi intinya di sini kita bagaimana supaya mengamati kemudian mengobservasi terkait masalah tersebut apakah termasuk dilema etika atau kebijakan moral. Iya. Seperti itu Tuan. Jadi selanjutnya selama ini bagaimana kita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama ataukah nilai kebijakannya itu sama. Terkait masalah ini, bagaimana mengambil keputusan nilai kebenarnya sama, artinya kepentingannya Sama-sama ya, sama-sama benar, sama-sama benar menurut mereka. Tapi di sisi lain, kami sebagai seorang leader, secara otomatis kami juga harus mengamati, harus mengamati apakah ini pernyataan memang muncul dari dalam benaknya, dalam hati, ataukah memang dia mencari bagaimana pimpinan itu suka dengan individu ini. Nah, ini. Ya, jadi terkait masalah pengambilan keputusan kita harus mengamati terlebih dahulu seperti apakah yang mana kemudian betul-betul harus dibijaki atau yang mana harus kita putuskan supaya tidak ada yang merasa bahwa ini
terpinggirkan atau bagaimana. Mungkin seperti itu Tuan. Jadi selanjutnya mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa kita lakukan Tuan selama ini. Oke, kalau langkah-langkah yang kami ambil saat mengambil suatu keputusan, di saat ada kepentingan yang sama, ini memang seorang pemimpin harus bijak menyikapi hal tersebut. Kenapa? Karena di dalam mengambil keputusan itu memang ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan seorang pemimpin. Karena jangan sampai kita memutuskan secara cepat, secara otomatis ada hasil yang tidak terlalu maksimal. Nah, jadi di saat ada persoalan seperti itu, yang pertama saya lakukan menelusuri apakah informasi ini benar atau tidak. Setelah itu untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang tadinya saya telusuri ini, ada dua alternatif saya untuk mengambil keputusan. Yang pertama saya sampaikan secara umum. Kalau memangnya permasalahan ini makin menjadi, maka saya kerucutkan, saya panggil secara individu. Karena di dalam seorang pemimpin itu mengambil keputusan, diusahakan individu yang kita berikan teguran ini tidak merasa tersisih dari teman-teman yang lain. Iya, Mas. Kita untuk mendalami seluruh tersebut, bagaimana caranya kita kemudian bisa melakukan apakah itu dalam kode besar ataukah selanjutnya kita sampaikan secara individu seperti itu Pak. Jadi kira-kira yang mana pun paling efektif pada saat untuk memutuskan hal atau kasus tersebut Pak? Kalau menurut saya, yang sering saya lakukan di sekolah itu, mengambil keputusan yang efektif itu, saya memang langsung memanggil secara personal. Saya panggil, walaupun sebenarnya saya sudah sampaikan secara umum, tetapi karena mungkin ada memang bawahan itu seakan-akan tidak merasa, tidak merasa, sehingga tindak lanjut saya itu adalah memanggil secara individu dengan tempat yang terpisah dan menyampaikan hal sebenarnya, kasus sebenarnya. Karena ada memang individu itu harus memang dijelaskan secara jelas, baru dia mengerti, oh ternyata saya yang mendapatkan teguran ini. Dan saya itu menegur secara halus dulu, secara umum. Kemudian kalau memangnya tidak terlalu merasa orang yang saya sampaikan ini, maka secara otomatis saya panggil secara terpisah dengan tempat yang berbeda. Kemudian saya sampaikan supaya ada perubahan ke depannya. Betul ya. Jadi menarik sekali Tom, pada saat kita untuk memutuskan sesuatu, artinya kita bagaimana melakukan head-to-head ya, tempat mata dengan yang mengalami kasus tersebut untuk kemudian disampaikan secara personal bahwa seperti ini. Menarik sekali Pon. Jadi selanjutnya mungkin ada tantangan yang selama ini yang kita hadapi pada saat mengatasi sebuah kasus yang berkaitan dengan diri medika. Betul sekali. Ini kalau tantangan, kami sebenarnya sebagai pemimpin itu, tanpa tantangan itu kami tidak bisa berbuat secara maksimal. Sehingga tantangan yang kami hadapi ini sebenarnya termasuk salah satu dilema. Kenapa? Karena kadang-kala saya mau mengambil kebijakan dengan bawahan saya, tetapi di sisi lain ada juga individu yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Namun pengambilan kebijakan ini sebenarnya kadang-kala memang saya mengalami dilema di saat mengambil keputusan
terkait masalah kebijakan. Karena sebenarnya aturan yang akan kita lakukan, di sisi lain ada kebijakan yang harus memang seorang pimpinan tempuh, sehingga ini yang menjadi dilema buat saya. Ya, karena kebijakan itu sebenarnya sedikit bertentangan dengan aturan. Karena kebijakan ini mungkin individunya ada mengalami gangguan kesehatan sehingga kami harus bijaki. Di sisi lain aturannya ini setiap minggu wajib hadir setiap hari. Ya, karena kita di SD itu kan guru kelas. Jadi dilema yang kami alami sebenarnya sebagai seorang pemimpin itu tadi masalah kebijakan yang sedikit bertentangan dengan aturan. Ya, jadi tantangannya ketika masih ada di antara rekan dua bapak yang dipimpin di sekolah tersebut memunculkan limit ekspresi yang kurang menarik. Iya, betul. Seperti itu ketika ingin memutuskan sesuatu, karena kita kan paham bahwa pasti ada bertentangan. Iya. Artinya jangan sampai kemudian ada yang merasa bahwa ini dirugikan atau bagaimana. Sementara kita kan sebagai pemimpin harus memutuskan pada saat itu ataukah harus diputuskan seperti ini. Iya. Jadi mungkin seperti tantangannya. Kemudian pun pada saat ingin diputuskan apakah memerlukan waktu yang atau tempat tertentu ataukah diputuskan seketika itu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terkait masalah mengambil keputusan dalam satu persoalan itu, kalau yang sering saya lakukan itu saya tidak serta-merta memutuskan pada hari itu. Kenapa? Karena kadangkala ada persoalan yang harus memang kita jejaki dulu, ya, mencari kebenarannya bagaimana. Setelah itu mungkin ada momen-momen tertentu dengan moodnya teman-teman itu sudah, artinya permasalahan yang muncul beberapa hari yang lalu itu seakan-akan sudah akrumi semua. Maka secara otomatis saya sudah saya masuki untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan, walaupun sebenarnya tadi ada dilema di dalamnya, karena beberapa teman-teman itu kan berbeda karakternya. Ada perbedaan karakter. Ada orang yang memang rasa baik kepada temannya bagus, ada memang dia melakukan sesuai dengan aturan. Sehingga di saat saya mengambil keputusan itu memang saya sudah mengantisipasi lebih jauh. Artinya setelah saya berikan keputusan persoalan ini, antisipasinya seperti ini, supaya teman-teman yang satu itu tidak saya rugikan juga, mungkin seperti itu. Ya, jadi artinya bagaimana supaya kita menanti waktu yang betul-betul bagus, bahwa di antara beberapa bawaan bapak yang kemudian seakan-akan sudah menerima ketika kita putuskan seperti ini, kalau seperti itu, gimana keputusan tersebut bukan diambil pada saat itu juga. Kita menunggu momen yang tepat bahwa untuk memutuskan hal-hal tersebut. Kemudian mungkin selain kita sebagai seorang pemimpin, mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang kemudian mendukung dalam mengambil keputusan terkait masalah dilematika ini. Tergantung dari permasalahannya. Tergantung dari permasalahannya. Kalau permasalahannya memang ini bisa saya libatkan di luar daripada lingkungan organisasi saya libatkan. Tapi kalau memangnya saya bisa atasi dengan bersama teman-teman yang saya tuakan juga di situ, saya bagaimana persoalan ini bisa kita selesaikan tanpa melibatkan orang lain. Karena ini kan rumah tangga, Kak. Ya, jadi rumah tangga itu, sekolah itu saya anggap sebagai rumah tangga, dan saya sebagai pemimpinnya, dan saya berusaha
permasalahan yang timbul di sekolah itu saya tidak akan keluarkan di luar sana. Ya, jadi sehingga pendapat orang-orang di luar sana itu bahwa sekolah yang saya pimpin itu akur-akur saja. Jadi ada memang persoalan yang tidak bisa kita keluarkan, ya harus kita selesaikan secara kekeluargaan. Ya mungkin seperti itu. Ya, itu tergantung dari masalahnya. Iya. Kalau misalnya memang dibutuhkan apakah itu bapak pengawas atau kita komite, Iya. mungkin boleh kita libatkan. Iya. Tergantung dari masalahnya. Kalau misalnya hanya bisa diselesaikan secara internal di sekolah, Iya. itu kita selesaikan secara sama. Jadi terakhir Pak, dari semua hal yang kemudian kita bicarakan dari awal tadi, mungkin ada pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di etika ini. Kalau pengalaman saya, setelah saya memutuskan satu permasalahan di sekolah itu, secara otomatis teman-teman saya itu pasti ada yang tidak terima, pasti ada. Tetapi di sisi lain, orang yang saya bijaki ini setelah dia terima tidak ada persoalan. Iya. Yang menjadi persoalan orang individu yang tidak terima keputusan itu, sehingga orang yang tidak terima dengan keputusan yang saya ambil itu, memang saya selalu dekati, memberikan pengertian, memberikan pemahaman supaya ada interaksi sosial kita lebih humanis di dalam sekolah. Artinya bukan kemudian pada saat kita sudah memutuskan artinya semuanya sudah baik aman dan Iya. artinya sebagai seorang pemimpin tentu kita selalu mengawasi, kemudian mengamati bahwa seperti apa perkembangannya. Iya, betul. Apakah masih perlu diberikan motivasi atau bagaimana? Iya. Seperti itu kan luar biasa sekali Bang, diskusi atau wawancara pada hari ini. Mudah-mudahan saya sebagai guru atau bawahan juga bisa mengambil sebuah hikmah dan pembelajaran dari kasus-kasus yang Bapak tadi sampaikan terkait masalah dilema etika. Terima kasih Bang atas waktunya. Mudah-mudahan selanjutnya nanti kita bisa berbincang-bincang kembali di lain waktu terkait masalah tugas Bapak sebagai saya harus cukup Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengalir bawa dia.